Inilah ayat-ayat penghancur sihir dan santet yang perlu umat Islam ketahui. Di dalam Islam, sihir dan santet merupakan perbuatan syirik yang dilarang dan berbahaya. Sihir dan santet adalah praktik ilmu hitam yang memanfaatkan bantuan jin atau setan untuk menyakiti orang lain. Dalam Islam, praktik ini termasuk dosa besar dan syirik menyekutukan Allah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan perlindungan kepada hambanya melalui Al-Quran dan doa. Ada beberapa ciri-ciri orang terkena sihir dan santet menurut Islam. Yang pertama, yaitu mengalami gangguan fisik seperti mengalami sakit yang tidak bisa dijelaskan secara medis, seperti sakit perut, sesak napas, atau nyeri di bagian tubuh tertentu. Yang kedua, yaitu mengalami gangguan psikologis seperti merasakan kecemasan berlebihan, gelisah, malas beribadah, atau tidak betah di rumah. Yang ketiga, yaitu mengalami gangguan tidur seperti sering mimpi buruk, merasa seperti ditindih, atau merasakan sensasi aneh saat tidur. Yang keempat, yaitu sering kesurupan. Jin yang diutus oleh tukang sihir biasanya masuk ke dalam tubuh korban sehingga menyebabkan kesurupan. Yang kelima, yaitu mengalami hubungan yang rusak. Sihir dapat menyebabkan keretakan dalam rumah tangga, memisahkan orang tua dan anak, atau memecah belah persahabatan. Adapun penyebab terkena sihir dan santet dalam Islam, yaitu diantaranya lemahnya iman. Ketika iman seseorang melemah, ia akan lebih rentan terhadap serangan sihir, karena perlindungannya dari Allah juga berkurang. Penyebab yang kedua, yaitu iri hati dan dengki. Pelaku sihir biasanya didorong oleh rasa iri dan dengki terhadap kebahagiaan atau kesuksesan orang lain. Penyebab yang ketiga, yaitu dendam dan sakit hati. Praktik sihir sering digunakan sebagai alat untuk membalas dendam kepada musuh. Penyebab yang keempat, yaitu kelelahan batin. Kurangnya zikir, doa, dan ibadah bisa membuka celah bagi setan dan jin untuk mengganggu. Dahulu Nabi Muhammad juga pernah terkena sihir. Peristiwa ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana seorang Yahudi bernama Labid bin Al-Asham menyihir Nabi Muhammad dengan media rambut dan benda lainnya. Sihir tersebut membuat Nabi merasa gelisah, seolah-olah melakukan sesuatu padahal tidak. Atas petunjuk Allah, dua malaikat datang dan memberitahu Nabi tentang lokasi buhul sihirnya yang disembunyikan di dalam sumur. Ketika buhul sihir tersebut ditemukan dan dibukakan, Allah menurunkan surah Al-Falaq dan An-Nas. Setiap kali Nabi membaca satu ayat, satu simpul sihir terlepas, hingga akhirnya beliau sembuh dari sihir tersebut. Berikut adalah beberapa ayat dan surah Al-Quran yang sangat efektif untuk melawan sihir. Yang pertama, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas. Kedua surah ini adalah pelindung Al-Mu'awwidzatain yang sangat dianjurkan untuk dibaca terutama sebelum tidur, karena diturunkan secara khusus sebagai penangkal sihir. Ayat yang kedua, yaitu ayat kursi atau Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Ayat ini merupakan ayat teragung dalam Al-Quran dan sangat ditakuti oleh jin dan setan. Membacanya secara rutin akan memberikan perlindungan luar biasa. Ayat yang ketiga, yaitu surah Al-Baqarah ayat 102. Ayat ini menjelaskan bahwa setanlah yang mengajarkan sihir kepada manusia. Membacanya akan mengingatkan kita akan bahaya sihir dan cara setan memperdaya manusia. Ayat yang keempat, yaitu surah Al-A'raf ayat 54 dan 56. Ayat-ayat ini juga dianjurkan oleh Rasulullah untuk mengusir sihir dan setan. Ayat yang kelima, yaitu surah Al-Ikhlas. Membaca surah ini 3 kali setelah sholat dan sebelum tidur dapat memberikan perlindungan dari kejahatan sihir. Adapun cara ampuh untuk mengatasi sihir dan santet, diantaranya yaitu memperkuat iman dan tauhid, membaca Al-Quran secara rutin, melakukan ruqyah syari'iyah, rajin berdoa kepada Allah, berbanyak sedekah, dan jangan pernah percaya dukun. Mendatangi dan percaya kepada dukun adalah perbuatan syirik yang bisa membuat ibadah tidak diterima selama 40 hari. Ya Allah, semoga kita semua dijauhkan dan diselamatkan dari kejahatan sihir dan santet. Amin.